Salam sejahtera, pemirsa Morning Call GPIB yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur di pagi hari ini, Rabu 3 November 2021. Kembali bersama saya Pendeta Dinka Nehemia Utomo, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang saat ini sedang mengambil studi lanjut di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Kita bersama-sama akan mendengarkan sapaan sabda firman Allah. Namun sebelumnya kita persiapkan diri, kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pewartaan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh melewati istirahat malam kami dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, pada pagi hari ini kami menerima anugerah nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, kesegaran yang baru yang berasal dari Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kegiatan di sepanjang hari ini, kami bersama-sama ingin mendengarkan sapaan sabda firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menuntun, membimbing kami, agar kami benar-benar dapat menghayati, memahami, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam panggilan pengutusan hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu rindu dan sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23 di bawah judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia kepada jemaat di Tiatira. Begini bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Demikian jawab pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, memelihara, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam panggilan pengutusannya hari lepas hari. Pemirsa Morning Call, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu belakangan ini kasus pandemi COVID-19, khususnya di negeri kita Indonesia tercinta, sudah mengalami penurunan jumlah yang sangat signifikan. Di beberapa tempat kita melihat penurunan level PPKM menjadi level 2 dan bahkan ada yang menjadi level 1. Bukan hanya negeri kita yang melihat itu, tetapi juga negara-negara lain yang melihat bahwa Indonesia cukup berhasil dalam menangani pandemi ini. Bahkan satu lembaga di Amerika Serikat yang bernama CDC merilis bahwa Indonesia masuk dalam kategori negara level 1, yang artinya pada saat ini aman untuk dikunjungi ataupun juga warga negaranya bisa mengunjungi Amerika Serikat. Nah, walaupun demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukan berarti penurunan jumlah kasus dan penurunan kategori atau level keadaan negeri kita yang sangat signifikan ini membuat kita menjadi lengah, membuat kita menjadi abai, dan melupakan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan
untuk dipatuhi dan diikuti. Mengapa demikian? Karena protokol kesehatan itu sangat penting untuk menjaga keamanan diri kita sendiri dan juga menjaga keamanan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lengah dan abai, memandang remeh, walaupun pada hal yang kelihatannya sepele dan kecil, tetapi ternyata itu dapat berdampak yang begitu besar bagi diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Para ahli mengingatkan bahwa Indonesia jangan sampai kembali mengalami serangan gelombang pandemi yang ketiga. Dan itu memerlukan kesadaran serta kerjasama semua pihak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, jemaat di Tiatira yang mendapatkan alamat penulisan, khususnya di perikop pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29, yang kita baca pada pagi hari ini sampai ayat 23, merupakan salah satu jemaat yang mendapatkan apresiasi dari Tuhan tentang bagaimana kehidupan mereka, yaitu bagaimana pekerjaan yang mereka lakukan dalam kasih mereka, dalam iman mereka, dalam pelayanan mereka, dalam ketekunan mereka. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, jemaat Tiatira secara iman dipandang cukup baik, bahkan diberikan apresiasi oleh Tuhan. Iman mereka tidak kurang-kurang. Iman mereka sungguh baik, dan bahkan juga bukan hanya iman, tetapi kasih mereka pun juga luar biasa. Pelayanan mereka, diakonia mereka, perhatian mereka kepada orang yang membutuhkan, mereka lakukan bukan hanya 1 kali 2 kali, tetapi mereka lakukan dengan penuh ketekunan. Bahkan dalam pujian, Tuhan juga menyebutkan, "Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Itu membuktikan bagaimana jemaat Tiatira melakukan pekerjaan-pekerjaan imannya dengan bersungguh-sungguh. Tentu kalau kita melihat hal ini, kita juga dapat memahami bagaimana kehidupan keberimanan jemaat di Tiatira pada saat itu, di tengah-tengah berbagai situasi kondisi dan bagaimana pengaruh-pengaruh kehidupan yang ada pada saat itu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, walaupun mereka hidup dalam iman, dalam kasih, dalam pelayanan, dengan ketekunan yang sungguh, ada satu kritikan yang Tuhan juga berikan kepada mereka. Apa itu? Yaitu jemaat Tiatira dengan latar belakang kehidupan iman yang begitu luar biasa baik, tetapi mereka memberikan celah atau membiarkan seorang wanita Isabel yang disebut di sini, yang mengidentifikasinya sebagai seorang nabiah, tetapi ternyata adalah seorang penyesat yang berupaya menyesatkan jemaat-jemaat Tuhan untuk hidup menjauh dari Tuhan dengan perbuatan zina dan memakan persembahan berhala pada saat itu. Perbuatan seorang wanita yang disebut dengan Isabel ini dengan para pengikutnya tentu saja dapat menjadi satu ancaman yang membahayakan kehidupan keberimanan jemaat di Tiatira. Walaupun mungkin secara iman mereka cukup baik, kasih mereka sungguh luar biasa, pelayanan mereka juga begitu baik, ketekunan mereka tidak diragukan. Tetapi ketika mereka lengah terhadap satu hal yang dapat mengganggu bahkan merusak kehidupan persekutuan mereka dan keberimanan mereka, disitulah kritikan, teguran Tuhan dinyatakan. Artinya Tuhan menghendaki bahwa kehidupan jemaat di Tiatira sungguh-sungguh memperhatikan banyak hal, sungguh-sungguh memperhatikan secara holistik menyeluruh. Bukan hanya bicara soal iman, kasih, pelayanan, dan ketekunan, tetapi bagaimana mereka juga waspada terhadap berbagai macam upaya penyesatan yang dapat membawa atau menarik mereka dari iman kepada Tuhan, dan membuat mereka terjebak, terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang Tuhan
tidak kehendaki, khususnya perbuatan-perbuatan zina dan hal-hal yang terkait bersekutu dengan penyembahan berhala. Bahwa Isabel dan para pengikutnya telah diberikan teguran dan peringatan oleh Tuhan, tetapi ia dan para pengikutnya tidak mengindahkan teguran-teguran itu. Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan firman-Nya bahwa ia akan memberikan atau menjatuhkan hukuman kepada Isabel dan para pengikutnya untuk menunjukkan kebesaran kuasanya, tetapi juga sekaligus untuk membuktikan kasih-Nya kepada jemaat, agar jemaat tetap bisa hidup dengan benar dan memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Tuhan menghendaki hidup yang telah dipengaruhi oleh Isabel dan para pengikutnya itu dapat bertobat. Itu sebabnya dia menegur jemaat di Tiatira, agar jemaat itu walaupun mereka melakukan pelayanan, memiliki kasih, mereka punya iman dan ketekunan, tetapi kalau mereka membuka celah diri mereka terhadap upaya penyesatan, Tuhan mengatakan, akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan tidak menghendaki secuil pun dari kehidupan kita dinodai oleh perbuatan, oleh tindakan yang Tuhan tidak kehendaki. Khususnya seperti yang disebutkan di dalam perikop pembacaan kita. Itu artinya jemaat di Tiatira diajak untuk sungguh-sungguh menghidupi iman percaya mereka, pelayanan kasih dan ketekunan mereka dengan penuh totalitas kepada Tuhan. Tidak membiarkan diri mereka untuk terpengaruh dan terikat dengan perbuatan perzinahan dan hal-hal yang dipersekutukan dengan penyembahan berhala, sesuai dengan pembacaan perikop kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini hendak mengingatkan tentang sikap hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seperti apa? Yaitu sikap hidup yang terus mau berjaga-jaga dan berdoa. Hidup yang sungguh-sungguh menghidupi keberimanan kepada Allah, tetapi juga mawas diri terhadap pengaruh-pengaruh, godaan-godaan yang dapat menyesatkan kehidupan kita, yang dapat membuat kita jauh daripada Tuhan, yang dapat membuat kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Walaupun kita mungkin selama ini aktif dalam pelayanan, kita banyak melakukan perbuatan kasih, kita banyak memberikan sesuatu pada gereja, jemaat, dan orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita juga melakukannya dengan ketekunan, tetapi Tuhan menguji hati. Dia tidak membiarkan sedikit pun bagian dari dalam diri kita dipengaruhi oleh kejahatan dan dosa, apapun itu bentuknya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mawas diri terhadap hal-hal yang demikian, pengaruh-pengaruh zaman yang membahayakan, yang dapat merusak relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, dan juga dengan seluruh ciptaan Tuhan. Ada begitu banyak hal, dan itu biasanya ditandai dengan kerakusan, keserakahan, kecurangan, manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya, termasuk perzinahan yang marak dilakukan oleh bagian dari keluarga-keluarga Kristen pada zaman sekarang ini dengan dalih bahwa toh saya sudah melakukan hal yang baik dengan iman saya, toh orang-orang lain juga melakukan hal yang sama seperti ini. Tetapi Tuhan mengatakan, akulah yang menguji batin dan hati orang. Dia tahu sampai pada kedalaman hati kita masing-masing. Walaupun itu dibungkus dengan iman, dengan pelayanan, dengan kasih, dengan ketekunan, tetapi yang terdalam di hati kita, Dia tahu apa yang sesungguhnya kita pikirkan, kita rasakan, dan apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kita diajak untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan,
dengan penuh kesungguhan dan totalitas. Kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, dan kita memberikan kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Sebagai apapun kita, dimanapun kita berada dalam panggilan pengutusan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh mendengarkan sapaan sabda firman-Mu, kembali meneguhkan iman percaya kami, agar kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan penuh totalitas, tidak membawa atau membiarkan diri kami pada sikap hidup yang abai dan lengah, tetapi kami sungguh-sungguh dalam iman percaya kami juga memberikan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Tidak memberikan secuil pun dari kehidupan kami untuk digoda dengan arus zaman, dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, dengan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Sehingga dimanapun kami berada, sebagai apapun kami hidup hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memberikan diri kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi para pemirsa Morning Call GPIB. Tuhan memberkati mereka dimanapun berada, dalam kehidupan mereka pribadi, keluarga, dalam setiap langkah kehidupan, dari anak-anak dalam masa tumbuh kembang, mereka yang berada dalam masa pendidikan, juga mereka yang berada dalam pekerjaan dan usaha. Begitu pula Tuhan memberkati mereka yang lanjut usia. Dalam segala keberadaan kehidupan mereka, Tuhan hadir dan beserta dalam hidup mereka, menolong, menguatkan, menyertai, memberkati mereka. Yang sakit, mari Tuhan berikan kesembuhan. Yang bergumul diberikan kekuatan, jawaban, kelegaan. Yang berduka, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan yang sejati. Yang bersyukur dan bersukacita, Tuhan landaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu. Dan biarlah melalui kesaksian dan kehadiran hidup kami, orang-orang boleh merasakan betapa besar kuasa dan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, berkatilah seluruh kaum keluarga kami, yang dekat, yang jauh dari kami, dimanapun berada. Tuhan juga memberkati gereja kami, jemaat kami, dengan seluruh aspek pelayan dan pelayanan yang ada, sehingga gereja dan jemaat kami sungguh-sungguh hanya bagi kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Bapa, ini doa permohonan kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, pemirsa Morning Call GPIB yang diberkati Tuhan, kita telah tiba di penghujung acara. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati.